Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhat talamidh wa tilmidhat, as'adakumullah. Ada satu kisah menarik, yang mana kisah ini bisa memotivasi kita semua untuk saling menebarkan rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab berjalan-jalan di jalan perkampungan yang ada di kota Madinah. Lantas beliau melihat seorang anak kecil yang sedang bermain dengan seekor burung pipit yang ada di tangannya. Ya. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab jalan-jalan di perkampungan di kota Madinah ini melihat ada anak kecil. Ada anak kecil yang sedang bermain dengan burung pipit yang ditaruh di tangannya. Nah, melihat hal itu, Sayyidina Umar bin Khattab lantas merasa iba, merasa kasihan dengan terhadap burung pipitnya itu. Kok dimain-mainkan seperti itu? Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab iba, kasihan. Nah, pada akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab membeli burung pipit tadi dari anak tersebut. Dibelilah oleh beliau. Setelah dibeli bagaimana? Oleh beliau Sayyidina Umar bin Khattab, burung pipit tadi dilepaskan begitu saja ke alam bebas. Biar terbang ke sana kemari. Ya, biar bebas di alam. Karena beliau merasa kasihan melihat seekor burung pipit yang dimain-mainkan sama anak kecil tadi. Nah, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, meninggal, dan banyak para ulama, para orang-orang soleh yang memimpikan beliau, yang bermimpi melihat beliau, melihat Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka para ulama tersebut bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab dalam mimpi, "Wahai Umar, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan kepadamu?" Sayyidina Umar pun menjawab, "Allah telah mengampuniku dan memaafkanku." Kemudian para ulama ini bertanya kembali kepada Sayyidina Umar, "Karena apa kok sampai-sampai engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Umar? Apa karena kedermawaanmu? Apa karena kedermawananmu? Apa karena keadilanmu? Atau karena sifat kezuhudanmu, wahai Umar? Kok sampai-sampai engkau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Sayyidina Umar bin Khattab menjawab dengan bercerita, "Ketika kalian meletakkanku di dalam kubur, memendamku dengan tanah, dan meninggalkanku sendirian di dalam kubur, lalu datanglah kedua malaikat. Datanglah dua malaikat, yang mana malaikat tersebut sangat berwibawa, hingga membuat akalku tak bisa berpikir, dan persendianku gemetar karena kewibawaannya." Jadi ketika di dalam kubur, ketika wafatnya beliau Sayyidina Umar bin Khattab, ketika setelah dimakamkan di dalam kubur, orang-orang yang menghadiri pemakamannya itu meninggalkan. Kemudian Sayyidina Umar ini didatangi oleh dua malaikat untuk menanyai beliau. Ya, datang dengan sangat berwibawa. Sampai-sampai saking berwibawanya dua malaikat tersebut, seorang sahabat Sayyidina Umar bin Khattab pun sampai hilang akal, tak bisa berpikir. Dan sampai-sampai persendiannya itu gemetar melihat kedatangan dua malaikat yang akan menanyainya.
Nah, kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, kedua malaikat itu membawaku, lantas mendudukkanku dan hendak menanyaiku. Ya. Jadi setelah datang Sayyidina Umar bin Khattab dibawa, didudukkan, ya, dan akan ditanyai di dalam kubur tadi. Namun apa yang terjadi sebelum dua malaikat ini menanyai Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang telah terjadi? Kata Sayyidina Umar, setelah itu aku mendengar suara tanpa rupa. Tinggalkanlah hambaku yang satu ini, wahai dua malaikat, dan jangan kalian menakut-nakutinya, karena aku menyayanginya dan memaafkannya, mengampuninya. Karena hambaku ini, dia telah menyayangi seekor burung pipit ketika masih hidup di dunia. Maka dari itu aku menyayanginya di akhirat. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab mendengar suara seperti itu. Nah, bisa kita ambil kesimpulan, kita tarik kesimpulan bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika masih hidup, ya, tadi cerita di awal, beliau berjalan-jalan melihat ada seekor burung pipit yang dimain-mainkan, yang dibuat mainan oleh seorang anak kecil yang ada di tangannya, burung pipitnya itu di tangan anak kecil. Umar bin Khattab merasa iba, merasa kasihan, ya, lantas dibelinya dan dilepaskan burung pipit tersebut. Nah, ini sebuah rasa kasih sayang yang ditebarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak hanya kasih sayang sesama manusia saja, bahkan sesama makhluk hidup, dalam hal ini hewan, burung pipit pun, sekecil makhluk hidup burung pipit pun Sayyidina Umar bin Khattab iba, kasihan karena melihat burung pipitnya itu dimain-mainkan sama anak kecil. Sampai-sampai dibeli oleh beliau dan dilepaskan ke alam bebas, biar hidup bebas. Nah, inilah poin yang sangat memotivasi kita semua, wahai anak-anak. Bagaimana kita menebar kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup, baik terhadap manusia, terhadap makhluk hidup lainnya, termasuk hewan dan tumbuhan, ya. Maka dari itu kita harus saling kasih, mengasihi dan sayang, menyayangi, menebar kasih sayang kepada teman kita. Kita harus saling mengasihi, menyayangi, tidak berbuat kejelekan, tidak berbuat kezaliman, tidak menzalimi teman kita, tidak membuli teman kita, apalagi itu tidak dibenarkan, ya. Kita harus saling menjaga pertemanan kita, saling mengasihi, menyayangi, membantu satu sama lain. Terhadap tetangga kita kanan kiri, kita tidak boleh acuh. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi. Terlebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Bagaimana beliau, kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia ini, mendidik kita, mengasuh kita, mendidik kita sampai besar, ya, membiayai, sudah sepantasnya kita membalas kepada kedua orang kita dengan sikap penuh kasih sayang, ya, tidak menghardiknya, tidak membentak kedua orang kita, ya. Inilah sebuah kisah contoh kasih sayang yang diterapkan, dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai-sampai burung pipit yang kecil pun disayangi oleh Umar bin Khattab. Nah, kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup ini sangat dianjurkan sekali dalam agama Islam. Rasulullah pun sampai memerintahkan kita untuk mengasihi sesama makhluk hidup. Dalam sebuah kitab yang bernama Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah, yang mana berisikan nasihat-nasihat ringan karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri,
Beliau menukil salah satu hadis masyhur yang populer di kalangan para penuntut ilmu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Diceritakan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna, orang-orang pengasih, ya, para orang-orang yang mengasihi, yarhamuhumur rahman, akan dikasihi oleh Allah Sang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi, irhamu, kasihilah oleh kalian semua, man fil ardi, siapapun yang ada di bumi. Ya, kita disuruh mengasihi siapapun yang ada di bumi ini. Yarhamukum man fis sama, maka yang di langit akan mengasihimu. Ini jelas sudah ya. Sangat berkaitan dengan sekali hadis ini dengan contoh cerita tadi, cerita Sayyidina Umar bin Khattab yang mengasihi sama makhluk hidup, dalam hal ini adalah seekor burung pipit. Ya, jadi karena sifat kasih sayangnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika masih hidup di dunia, sifat kasih sayangnya beliau terhadap seekor burung pipit kecil pun, karena dimain-mainkan sama seorang anak, dibeli dan dilepaskannya, karena sifat iba dan kasihannya, kasih sayang Sayyidina Umar bin Khattab, itu pun sampai membuat Allah mengasihi beliau, mengampuni beliau ketika di akhirat. Subhanallah. Ini patut kita contoh dalam rangka menebar kasih sayang. Terkadang kita contoh